Halo minasang, gimana kabarnya nih, Genki kah? Oke, gua akan membahas tentang movie One Piece, yaitu movie Z, yang merupakan movie ke-12 dari One Piece. Movie ini rilis pada 15 Desember tahun 2012. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, gua akan langsung bahas movie ini. Jadi bagi kalian yang nggak punya kuota, nggak ada waktu, dan males nonton movie-nya, bisa langsung nyimak pada video ini. Enjoy! Cerita utamanya adalah tentang titik poin krusial yang ada di Shinsekai atau gampangnya kita sebut dengan dunia baru. Jadi di lautan dunia baru ada 3 pusat magma gunung berapi. 3 pusat ini kita sebut dengan titik akhir. Mungkin gua akan sebut dengan endpoint ya lebih mudahnya. Sebenarnya ini adalah sebuah legenda yang tersebar di kalangan angkatan laut dan bajak laut. Tapi pemerintah dan angkatan laut menyembunyikannya. Padahal ini bukan hanya sekedar legenda. Pemerintah dunia terus menyembunyikannya agar para bajak laut tidak mencari dan menggunakannya. Jika ketiga endpoint ini semuanya hancur, maka seluruh orang, baik angkatan laut, warga biasa, maupun bajak laut yang berada di dunia baru akan mati dan musnah. Dan seseorang yang ingin menghancurkannya adalah Z Sensei, yang merupakan villain utama di movie ini. Ya sebenarnya namanya ada Zephyr, tapi gua singkat aja biar gampang ngomongnya, yaitu Z Sensei. Scene pertama dimana lokasinya adalah endpoint yang pertama, dimana Z Sensei bertarung dengan armada angkatan laut. Z Sensei punya pasukannya sendiri, yaitu Neo Marinir. Pertarungannya sangat sengit di antara kedua kubu. Kemudian Kizaru pun ikut turun tangan melawan Z Sensei. Z Sensei mampu mengimbangi kecepatan Kizaru. Bahkan dia juga berkata ke Kizaru, jangan terlalu menggantungkan buah setannya. Lalu Kizaru membalasnya dengan berkata ke Z Sensei bahwa dia masih belum berubah dan keras kepala. Di sana Z Sensei membawa senjata pemusnah massal yang mempunyai daya ledak yang dahsyat bernama Batu Dina. Bahkan, Batu Dina ini merupakan senjata untuk menyaingi senjata kuno dalam pemusnah massal dan dianggap berharga bagi angkatan laut. Sebenarnya Batu Dina ini digunakan untuk menjaga endpoint, tapi Z Sensei yang juga seorang mantan admiral angkatan laut telah mengetahuinya dan menjadikannya senjata pemusnah massal. Di saat akhir dalam pertarungan, Z Sensei menggunakan Batu Dina ke tangan kanannya, seketika membuat ledakan dan daratannya pun hancur lebur. Namun, Kizaru berhasil melarikan diri. Oh ya, senjata yang ada pada tangan kanan Z Sensei ini merupakan Kairoseki atau batu laut. Dan nanti gua akan jelasin kenapa Z Sensei berubah menjadi jahat. Z Sensei mempunyai 2 kru utamanya, yaitu si Ain dan Beans. Ain mempunyai buah setan bernama Modo Modo Nomi, di mana dia dapat mengembalikan usia apapun dan siapapun. Dalam arti benda mati juga terkena dampaknya melalui bola energi yang dia hasilkan. Kemudian satunya adalah Beans, yang merupakan ninja juga. Buah setan yang dia miliki adalah Mosa Mosa Nomi, di mana dia bisa memungkinkan penggunanya untuk mempercepat laju pertumbuhan tanaman dan mengendalikannya sesuai keinginannya. Dia juga menggunakan senjata seperti pedang dan senjata ninja. Kedua anak buah Z Sensei ini menguasai Roku Shiki dan memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Ketika Z Sensei berhasil menghancurkan endpoint pertama dengan Batu Dina, dia terapung di lautan hingga akhirnya bertemu dengan kapal Luffy. Luffy dan Chopper menolongnya dan mengobatinya. Singkat cerita, terjadi perkelahian antara Luffy, Sanji, dan Zoro melawan Z Sensei karena dia marah diselamatkan oleh seorang bajak laut. Memang tidak tahu terima kasih ya. Trio monster pun kalah telak, terutama Luffy yang kerepotan karena senjata Z Sensei merupakan batu laut. Ditambah lagi, armada Neo Marinir datang untuk membantu dan menyelamatkan bosnya. Ain dan Beans ikut bertarung juga, membuat Luffy dan kawan-kawan makin kewalahan. Ditambah lagi, Ain berhasil mengurangi usia dari Robin, Brook, Chopper, dan Nami. Ternyata buah setan Modo Modo Nomi ini mengurangi 12 tahun usia dari objeknya. Hal ini berimbas cukup parah kecuali Brook yang tidak berefek apa-apa.
Ya iyalah bro, kan emang udah mati. Kita bisa melihat Nami yang masih imut dan Robin yang masih agak muda, yaitu sekitar 18 tahun. Kapal Luffy dibombardir oleh Neo Marinir hingga Franky mengeluarkan Cop the Burst dan akhirnya mereka terbang dan selamat. Sesampai di sebuah pulau, Luffy dan kawan-kawan mencari informasi tentang Z Sensei dan merencanakan misi balas dendam. Ini dilakukan demi mengembalikan usia Nami, Brook, Chopper, dan Robin. Di sebuah pemandian air panas, Luffy dan kawan-kawan bertemu Aokiji yang sedang bersantai. Sontak membuat kaget Luffy dan kawan-kawan. Aokiji tidak ingin menangkap Luffy juga karena ya dia juga bukan admiral lagi. Dia bercerita tentang Z Sensei dan mengatakan bahwa Z Sensei akan menghancurkan 2 endpoint yang tersisa. Di sini kita bisa melihat keadaan Aokiji yang cukup parah dengan luka bakar dan kakinya yang hilang hasil pertarungan dengan Akainu. Scene selanjutnya adalah di pulau di mana kubu Luffy dan kubu Z Sensei berada, di mana ini juga endpoint kedua yang akan dihancurkan. Terjadi pertarungan sengit antara Luffy dan juga Z Sensei. Di sana Aokiji juga ada, tapi dia sangat menghormati Z Sensei dan tidak ingin mencampuri urusan antara Luffy, Neo Marinir, dan Angkatan Laut. Oh ya, di sini Angkatan Laut juga ikut menyerang dan ingin menghentikan Neo Marinir. Jadi ada Luffy dan Angkatan Laut yang beraliansi secara tidak langsung. Pada akhirnya Luffy kalah melawan Z Sensei. Meskipun Luffy berhasil mengimbanginya, Luffy ditembak dengan senjata api yang berpeluru batu laut yang membuat Luffy teler. Dan akhirnya Z Sensei berhasil menghancurkan endpoint kedua. Dampak hancurnya endpoint kedua cukup parah. Tapi Aokiji berhasil menyelamatkan warga dan mengurangi jumlah korban. Berarti sisanya hanya tinggal 1 endpoint. Di rapat besar Angkatan Laut, Akainu memimpin meeting mengenai rencana untuk menghentikan ulah Neo Marinir. Akainu juga berkata, kita harus menangkapnya meskipun Z Sensei telah mengajarkan kita banyak hal di masa lalu. Semua petinggi Angkatan Laut juga berkata Z Sensei orang yang kuat dan dia tidak akan mati semudah itu hanya karena ledakan batu Dina. Di sisi lain, Garp dan Sengoku menceritakan tentang Z Sensei. Dulunya Z Sensei adalah orang yang menegakkan keadilan di Angkatan Laut. Dia menjadi admiral di usia muda. Dia sukses di karirnya hingga istri dan putranya terbunuh oleh bajak laut. Kebenciannya ini menjadikannya Sensei untuk melatih banyak marinir muda hingga menjadi marinir yang hebat. Katakanlah semua admiral seperti Akainu, Aokiji, dan Kizaru merupakan mantan muridnya. Bukan itu saja, seluruh Vice Admiral merupakan didikan dari Z Sensei. Namun terjadi sebuah tragedi di mana dia tidak mampu mengalahkan sekelompok bajak laut hingga membunuh seluruh anak buahnya dan kehilangan lengannya. Yang tersisa hanyalah Ain dan Beans. Ditambah lagi dia makin marah dengan pemerintah dunia karena bajak laut yang mengambil lengannya dinominasi menjadi Shichibukai. Di sini tidak dijelaskan siapa bajak laut yang mengambil lengannya. Z Sensei adalah teman dari Garp dan Sengoku. Dan sekarang ironinya para pasukan Angkatan Laut yang hebat yang dulunya muridnya sekarang harus menangkap gurunya sendiri. Di endpoint ketiga merupakan puncak pertarungan. Zoro melawan Ain dan Sanji melawan Beans. Gua akan memperlihatkan cuplikan sedikit pertarungan Zoro melawan Ain. Kalian tonton baik-baik ya. Dan ini adalah cuplikan Sanji melawan Beans. Di sini Z Sensei sudah terkepung oleh Angkatan Laut dan dia harus duel 1 lawan 1 dengan Luffy. Luffy berhasil menghajarnya hingga menghancurkan lengan Z Sensei. Kondisi Z Sensei juga mulai melemah karena kelelahan dan umurnya tidak muda.
Pertarungan antara Luffy dan Zed Sensei akhirnya selesai. Ini juga karena bacotan Luffy tentang menjadi raja bajak laut dan Zed Sensei tiba-tiba tobat. Hingga akhirnya Zed Sensei memutuskan untuk menghadapi angkatan laut seorang diri. Dimana di sana juga banyak mantan muridnya. Dihadang dan diblok juga oleh tembok es Aokiji. Seolah-olah ini menjadi pertarungan terakhir dan kuburan bagi Zed Sensei. Kizaru menghajar Zed Sensei habis-habisan dan mengucapkan sayonara. Di sana banyak Vice Admiral sampai meneteskan air mata karena tidak tega dengan senseinya harus mati di tangan mereka. Akhirnya Zed Sensei meninggal. Aokiji hanya diam karena dia sangat menghormatinya. Menurut gua, movie ini cukup bagus, terutama storyline-nya tentang sensei dan murid-muridnya. Dimana di sini kita melihat villain yang sebenarnya itu ya tidak jahat sih, atau seperti kebanyakan pepatah, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Asik. Zed Sensei adalah orang yang baik yang berubah menjadi jahat karena pengalaman pahitnya. Histori dari villain ini menurut gua bumbu yang bagus membuat movie ini semakin menarik. Fight scene-nya yang ditampilkan juga cukup epic dan detail. Terutama jarang-jarang kita bisa melihat Kizaru beraksi. Ya kalau kalian ingin melihat movie fullnya silahkan saja nonton sendiri ya. Sekian dari video gua untuk kali ini. Minasang, konnichiwa. Perkenalkan, nama gua adalah Bintar. Welcome to my channel Hatsugashira. Nah, gua adalah pembelajar bahasa Jepang dan seseorang yang suka dengan hal-hal di Jepangan. Di channel Hatsugashira ini akan menyediakan konten-konten menarik seperti review, teori, opini mengenai manga dan anime, kemudian film dan dorama, game-game Jepang, dan semua hal-hal yang berbau dengan Jepangan. Bagi kalian yang suka dengan hal-hal berbau Jepangan, kalian harus subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa untuk komen, share ke teman-teman kalian yang wibu, otaku, dan teman-teman kalian yang suka dengan Jepangan. Oke, arigato.